wabarakatuh. Nama saya Anissa Ayu. Saya akan menjawab poin yang kedua, yaitu bagaimana prinsip penetapan hukum dibuat dalam Islam dan contoh praktisnya. Seringkali kita mendengar kata syariah atau hukum Islam, pikiran banyak orang langsung tertuju pada aspek hukum atau batasan-batasan yang kaku. Namun, jika kita menggali lebih dalam ke akar filosofinya, kita akan menemukan sebuah sistem yang justru dibangun di atas satu fondasi tunggal yang sangat kokoh, yaitu keadilan. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju mata air, sebuah kiasan yang menggambarkan bahwa hukum Islam bukanlah beban, melainkan petunjuk menuju kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam Islam, hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kemaslahatan atau maslahah. Keadilan dalam syariah tidak hanya bersifat legalistik di ruang pengadilan, tetapi mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan perlindungan terhadap martabat manusia tanpa memandang status atau latar belakang. Untuk memahami bagaimana keadilan ditegakkan, kita harus mengenal konsep maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan besar ditetapkannya hukum. Para ulama merumuskan 5 dasar yang menjadi hak asasi setiap individu dalam Islam. Pertama, perlindungan keyakinan, di mana setiap orang dijamin kebebasan untuk beragama. Kedua, perlindungan jiwa, yang menegaskan bahwa nyawa satu manusia sama berharganya dengan seluruh kemanusiaan. Ketiga, perlindungan akal, yang melarang segala sesuatu yang merusak daya pikir manusia. Keempat adalah perlindungan keturunan atau kehormatan. Dan yang terakhir, kelima, perlindungan harta benda. Kelima prinsip ini adalah standar emas keadilan. Sebuah hukum dianggap tidak adil jika ia mencederai salah satu dari 5 perlindungan dasar ini. Bagaimana hukum-hukum ini beradaptasi di zaman yang terus berubah, namun tetap menjaga nilai keadilan? Islam mengenal prinsip ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk merumuskan hukum pada masalah yang belum ada di zaman Nabi. Disinilah metode seperti maslahah mursalah atau pertimbangan kemaslahatan umum berperan. Jika sebuah kebijakan publik mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama, maka kebijakan tersebut sejalan dengan syariah. Selain itu, ada prinsip al-darurat tubihul mahzurat, di mana dalam kondisi darurat, hal-hal yang semula dilarang bisa diperbolehkan demi menyelamatkan nyawa atau kepentingan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat fleksibel dan selalu memprioritaskan esensi keadilan di atas formalitas hukum semata. Mari kita lihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam sistem ekonomi, Islam melarang riba, bukan tanpa alasan, melainkan karena riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi oleh mereka yang punya harta terhadap mereka yang kekurangan, yang berujung pada ketidakadilan sosial. Sebagai gantinya, Islam menawarkan konsep bagi hasil yang menjunjung tinggi prinsip resiko dan keuntungan bersama. Contoh lain adalah dalam hukum keluarga atau kewarisan. Meskipun secara angka pembagian tampak berbeda, namun jika dilihat dari kacamata tanggung jawab finansial, di mana laki-laki dibebani kewajiban menafkahi keluarga, maka pembagian tersebut justru mencerminkan keseimbangan beban dan hak.
keadilan dalam syariah bukanlah tentang kesamaan angka mutlak, melainkan tentang penempatan suatu pada porsinya secara proporsional. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa wajah hukum Islam adalah wajah keadilan yang penuh rahmat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa syariat itu seluruhnya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Jika suatu hukum keluar dari keadilan menuju kezaliman atau dari rahmat menuju kekerasan, maka itu bukanlah syariah, meskipun diusahakan dengan berbagai takwil. Memahami hukum Islam berarti memahami cara Tuhan menjaga martabat manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, harmonis, dan bermartabat bagi semua makhluk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.